Nah, pintu masuknya banyak ternyata, ya. Ya. Yang pertama adalah goflah, ya. Goflah, lalai, lalai. Suka ada yang bertanya, Ustaz, dia kan hafiz Quran, ya. Dia tinggal di rumah Quran, jadi ustazah, jadi ustaz di situ, tapi kok kenapa kemasukan jin seperti itu? Ya. Ini ada pasien saya, dia hafizah, ya, hafizah, tapi ternyata diganggu jin seperti itu. Ya, rupanya memang ya sekuat-kuatnya hafizah kan, walaupun sering murojaah dan sebagainya, ada saat-saat ghaflah, saat-saat lalai. Apalagi wanita, perempuan itu kan ada haid. Nah, yang mencari pintu masuknya, kapan dia lalai. Ya. Jadi memang misalnya kasus yang hafizah ini, saya tanya, ya Ustaz, saya ini nggak mudah masuk ke ustazah ini gitu, ke hafizah ini. Sulit sekali, saya ini nunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan, saya nyari kapan lalainya. Nah, maka ketika dia lalai, saya bisa masuk ke ustazah. Nah, apalagi misalnya yang zikirnya sedikit, ya, lalai sedikit, ya, lalai zikirnya sedikit, lalai sedikit, ya mudah saja dia masuk, ya. Kemudian takut yang berlebihan. Takut boleh, tapi berlebihan, nah ini yang bikin jinnya akhirnya bisa mengganggu. Misalnya ke toilet, ya, melihat tempat angker takut, itu wajar, ya. Melewati jembatan yang katanya angker itu wajar. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan malah beneran itu. Nanti di jembatan itu ditampakkanlah penampakan jin yang serem itu, supaya kita benar-benar takut. Ya, seperti itu. Jadi takutnya biasa saja. Nah, bagi kita sih Islam insya Allah nggak ada masalah, ya. Cukup baca dulu kalau benas, ya, baca ayat kursi, insya Allah takutnya segera hilang. Sedih yang berlebihan juga sama, ya. Sedih yang berlebihan juga sama, ya. Sedih, ya, sedih, tukin belum cair itu wajar, ya. Sedih ini terakhir juga belum cair misalnya, wajar, ya. Jadi sedihnya biasa saja gitu kan. Punten sedih kemarin misalnya positif COVID gitu kan, itu biasa saja. Sedihnya cukup 3 hari lah maksimal. Setelah itu move on, kembali semangat. Nah ini makanya suka ada yang nanya, Ustaz, COVID-19 itu gangguan jin apa bukan, seperti itu. Nah, emang kenapa? Soalnya ada yang sembuh hanya dengan ruqyah mandiri seperti itu. Ya. Jadi awalnya itu sakit murni medis gitu kan, kemudian dia sedih yang berlebihan, namanya sedih kan, jin itu tahu, oh ini sedih, kasihan, harus ditemani gitu kan, seperti itu. Karena banyak juga pengakuan jin seperti itu. Kenapa kamu masuk? Orang ini lagi sedih, banyak masalah, saya kasihan, saya ingin nemeni dia. Gitu. Nah ini, jadi akhirnya seperti itu, jin mudah masuk ketika orang itu sedihnya berlebihan. Gembira yang berlebihan juga sama, ya. Gembira yang berlebihan juga sama. Misalnya dapat hadiah umroh, dapat undian apa gitu kan, dapat bonus apa, gembiranya alhamdulillah, selesai. Tapi jangan berlebihan. Ini dapat telepon, selamat Bu Yuri, Anda dapat hadiah 1 miliar dari bank ini gitu kan. Ya. Jadi saking berlebihannya sampai buka jilbab, lari keluar rumah dan sebagainya, jingkrak-jingkrak. Nah ini berlebihan, itu nggak boleh. Ini gampang sekali jin itu masuk. Ya. Kemudian melamun dan menghayal. Nah ini melamun dan menghayal, ya, melamun, ya, dan menghayal ini sangat mudah jin itu masuk. Jadi kalau melamun itu pintunya mulai terbuka, ya. Kalau melamunnya keterusan, jin semakin dekat. Semakin melamun hanya masuk jin itu. Nah ini, jadi melamunnya sekedarnya saja, ya. Menghayal juga sekedar saja. Kalau bisa udahlah, nggak usah melamun, nggak usah menghayal. Ketika ada pintasan lamunan segera astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian syahwat yang memuncak. Nah ini mungkin kenapa nauzubillah terjadi perzinahan itu, ya karena ketika sudah ada khalat berdua, kemudian syahwat laki dan perempuan sama-sama memuncak, itu jin mudah masuk, maka terjadilah perzinahan. Padahal keduanya tahu misalnya itu adalah perbuatan haram, ya. Tapi akhirnya dengan mudah pintunya dibuka ketika syahwat memuncak itu, maka jin mudah masuk ke tubuh manusia. Nah ini ada 6 ya pintu masuk jin. Jadi sekali lagi, belum jaminan ketika kita rajin zikir dan baca Quran sebagainya tidak dimasuki jin seperti itu. Karena ada satu pintu misalnya tadi ghaflah, lalai. Saat manusia kan mungkin ada beberapa saat dia lalai. Maka segera ketika tiba-tiba merasa lalai, ghaflah, segera ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.